Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pagi ini. Kita bertemu di mata kuliah Total Quality Management yang kedua semester 7 ya. Kemarin kita bahas terkait dengan mengenai statistik proses kontrol. Nah, saatnya kita mulai beranjak yang lebih tinggi lagi, yaitu mengenai proses improvement. Nanti saya coba langsung presentasikan itu di proses improvement ya. Salah satu proses di dalam TQM ini adalah bagaimana kita melakukan peningkatan perbaikan atau improvement. Nah, proses improve itu banyak sekali strateginya. Nah, salah satunya yang akan dibahas mengenai proses improvement itu sendiri, nanti ada beberapa strategi-strategi. Jadi proses improvement perlu tolong itu dulu di mute dulu semua ya. Yang hadir di sini di mute dulu suaranya. Jadi proses improvement biasanya karena ada loyalitas pelanggan didorong oleh nilai yang disampaikan ini yang terus akan memberikan hasil bisnis ya, sehingga si pelanggan akan loyal kepada perusahaan tersebut untuk berlangganan untuk membeli produk atau jasanya. Nah, keberhasilan ini kalau dia akan tetap stabil di situ, tidak akan mungkin terjadi satu nilai kalau di dalamnya perlu ada peningkatan proses berkelanjutan yang terus-menerus dilakukan perbaikan sehingga si pelanggan akan stay di situ, tetap menjadi satu pilihan dari pelanggan. Nah, ada beberapa perkembangan dari proses improvement ini. Dari tahun 1895 juga beberapa hal terkait dengan produktivitas, kemudian beberapa teori-teori yang lain. Salah satunya adalah muncul tahun 1951 tahun 1951, yaitu Toyota menerapkan just in time, yaitu mengandalkan nilai cacat 0 yang karena terus-menerus dilakukan perbaikan. Nah, dari Toyota ini menghasilkan sebuah istilah atau filosofi Kaizen. Kaizen ini adalah diciptakan oleh orang Jepang setelah mendapatkan ilmu dari orang Amerika Mr. Deming, kemudian diterapkan. Nah, orang Jepang melakukan peningkatan berkelanjutan secara bertahap dan teratur dalam jangka waktu yang cukup lama dengan investasi keuangan yang minim, dengan partisipasi oleh semua orang di organisasi. Jadi kebersamaan itulah yang menguatkan sebuah perusahaan untuk sama-sama melakukan perbaikan. Nah, peningkatan ini secara bersama-sama meningkatkan kualitas perusahaan, sehingga terjadi 3 yang diperlukan untuk program sukses. Program Kaizen yang sukses adalah pertama, praktek dilakukan secara praktek operasi yang dilakukan secara the best practice. Kemudian keterlibatan total, jadi semua pihak harus terlibat dalam mencapai ini. Yang ketiga adalah pelatihan. Nah, ini 3 hal ini yang akan mendasari program Kaizen atau proses improvement yang dilakukan di sebuah perusahaan.
Nah, praktek operasi itu membuka peluang untuk peningkatan, dan just in time menjadi satu konsep yang sangat sukses pada saat itu untuk mengungkapkan pemborosan dan ketidakefisienan dalam sebuah kualitas ya, dan bahkan kualitasnya diperbaiki. Nah, proses Kaizen ini secara karyawan diikut sertakan untuk melakukan perbaikan, bahkan si karyawan dikasih pelatihan untuk melakukan perbaikan sendiri. Nah, sampai kita manajemen menengah dapat menerapkan secara meningkat sampai puncak dan ditetapkan standar operasinya dan seterusnya. Jadi ini program yang bagus ya. Manajemen menengah dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perbaikan dengan peningkatan kerjasama antar departemen, antar dengan karyawan, sadar tanggung jawab, dan begitu pula dengan pengawas dapat mengarahkan perhatian mereka lebih pada peningkatan pengawasan. Jadi kalau nanti akan dirasakan ada kalau kita terlibat pada sebuah perusahaan yang menerapkan Kaizen, itu akan sangat terasa teamworknya. Nah, di dalam implementasi Kaizen ini sesuai dengan Deming Cycle itu secara dikembangkan secara original oleh Walter Stewart, kemudian dinamakan dengan siklus ini dinamakan dengan Deming siklus Deming atau Deming Cycle, yaitu plan, do, study, sama action berdasarkan customer satisfaction dan kepuasan pelanggan. Jadi prosesnya ada lingkarannya adalah plan, do, study, action atau check ya, yang diganti jadi PDSA. Nah, Kaizen ini atau dengan implementasi Kaizen dengan menggunakan PDSA ini tahapannya adalah perencanaan. Jadi semua sesuatu dari yang tahapan yang besar sampai ke kecil atau kecil sampai besar itu harus diawali dengan perencanaan. Kemudian dilakukan, diimplementasikan, dicoba, dikumpulkan datanya, dan baru kita lakukan mempelajari rencana percobaan atau perbaiki dari hasil pengamatannya itu dipelajari. Kemudian baru perbaikan standar kerjanya ataupun outputnya. Nah, ini adalah cycle atau proses siklus dari PDSA. Nah, PDSA ini perlu ada sama halnya dengan istilah FADE atau fokus, analyze, analisa, develop, execute. Jadi fokus dulu, analisa, dikembangkan, sama lakukan, execute, cycle. Dalam istilah Kaizen ini perlu ada terobosan juran. Urutannya adalah pertama, sama ini hampir sama semua. Pertama, kebutuhan bukti. Sesuatu yang ada suatu masalah, kita harus menggali bukti-buktinya. Kemudian identifikasi kira-kira masalahnya apa, dan kita kira-kira identifikasi proyek pengerjaannya apa. Ketiga adalah organisasi untuk terobosan. Jadi bikin dua organisasi, dua jalur yang identifikasi gejala penyebab, ya, diagnostik. Nah, bikin organisasi untuk perbaikannya dengan mengetahui gejala penyebabnya dan penyebab untuk perbaikannya, dan perbaikannya seperti apa. Setelah itu baru kita melakukan diagnosis masalah, baru usulan perbaikan, dan kemudian kita akan mendapatkan keuntungan. Nah, ini implementasi. Di dalam istilah Kaizen itu ada karena bahasa Jepang, filosofi Kaizen itu ada singkatan atau unsur dari kata Kai, artinya perubahan, dan kemudian Zen itu artinya yoi atau kebaikan. Jadi perubahan untuk mencapai kebaikan. Maka Kaizen diartikan sebagai perbaikan yang berkesinambungan, terus menerus, yang berputar terus.
Nah, filosofi dari Kaizen ini biasanya disanding atau dipesertakan dan selalu dikait-kaitkan dengan filosofi lain yang disebut dengan filosofi mura-muri muda. Nah, mura-muri muda ini artinya, kalau mura artinya tidak teratur, tidak seimbang, tidak merata, ya, tidak. Ini bisa terjadi karena ketidakteraturan. Dengan demikian perlu sebuah kita menggali gimana caranya bisa teratur. Nah, salah satu bentuknya adalah keterlambatan, salah satu indikasi adanya mura atau ketidakteraturan dalam satu hal. Jadi kalau perusahaan Jepang pasti aturannya jelas, clear, dan strict. Kedua adalah muri. Muri artinya beban yang berlebihan. Beban yang berlebihan ini beban yang seharusnya tidak dipikul oleh kita tapi dipaksakan untuk mengerjakan. Itu nggak boleh. Jadi sebagai contoh tugas yang tidak sesuai dengan bebannya itu dikerjakan, sehingga akibatnya akan terjadi kelelahan dan kemudian mengurangi produktivitas. Itu muri. Nah, satu lagi adalah muda, artinya pemborosan. Nah, ini pemborosan ini adalah sampah yang perlu dibuang. Artinya kegiatan-kegiatan atau suatu bahan baku yang banyak menghasilkan pemborosan perlu kita kurangi, karena pemborosan itu akan menggerogoti dari keuntungan ataupun dari hal yang bisa menyebabkan kerugian, sehingga perlu kita perbaiki pemborosan. Nah, yang dimaksud pemborosan itu apa? Ada 7 tipe pemborosan, yaitu ada, kalau kita singkat, teamwork. T itu transportation. Jadi segala sesuatu yang terlalu banyak memindahkan barang atau mentransportasikan itu dianggap sebuah pemborosan. Makanya kalau perlu kita dekat-deketin aja yang kalau pekerjaannya, sehingga dengan misalnya mengerjakan ini, setelah itu baru dilempar ke terlalu jauh jaraknya akan mengakibatkan pemborosan. Akhirnya akan membutuhkan alat, membutuhkan apa dan sebagainya. Kemudian I kan teamwork, T-nya transportation, kemudian I-nya adalah inventory. Mudah stok yang tidak perlu pakai pengiriman sebelum waktunya, misalnya contohnya, atau buffer ya untuk kelainan, over processing atau over produksi. Nah, inventory ini adalah gudang. Kalau kita justru malah di sistem, kalau bisa nggak perlu gudang. Gitu. Kalau kita terlalu banyak gudang, akhirnya membebankan perusahaan untuk saya lagi Zoom meeting, lagi ngajar dulu. Kemudian inventory ke gudang. Jadi kalau kita kalau memang diusahakan nggak perlu gudang, itu diusahakan. Jadi kalau misalnya kita banyak gudang, ya akan menyebabkan banyak pemborosan. Mengurusi gudang tersebut, sehingga inventory dianggap suatu pemborosan. Tapi kalau terpaksa ya mau tidak mau gitu ya. Ketiga adalah M atau motion. Motion itu gerak. Kalau kita terlalu banyak gerak atau berjalan atau terlalu mengerjakan satu lokasi ke lokasi yang lain, jadi terlalu banyak prosedur, terlalu banyak meja yang dibutuhkan, itu adalah merupakan pemborosan, sehingga pemborosan itu harus kita kurangi. Wait atau wait itu adalah menunggu ya, waktu idle. Menunggu itu waktu yang pemborosan yang tidak punya nilai, sehingga kalau kita nunggu antrian, kemudian ada penumpukan karena antrian barang, itu merupakan pemborosan, sehingga perlu ada penyelesaian sebagaimana supaya tidak terjadi waktu penunggu. Ya, gimana caranya supaya apa yang kita butuhkan tepat waktu kayak gitu. Dan jangan sampai begini, kita mau ngerjakan tertentu terhenti karena kebutuhan
salah satu komponen belum datang. Nah, ini adalah merupakan pekerjaan atau pemborosan white. Ke yang O1 itu adalah over processing. Jadi terlalu banyak proses. Jadi karena banyaknya selalu prosesnya diulang lagi, pengulangan pekerjaan, itu akan terjadi satu pemborosan karena diulang lagi prosesnya, balik lagi, atau ada yang salah balik lagi, itu over processing. Atau kita mengerjakan sesuatu yang kita tidak butuhkan dikerjain, sehingga over processing, sehingga butuh waktu, butuh biaya dan sebagainya. Berikutnya adalah over production. Jadi kalau kita memproduksi di pesannya 500, ya kalau bisa ya produksi dari awal juga udah 500. Kalau kurang, kalau kita berlebih, pesan 500 tapi kita pesannya 600, 100 ya, biar kalau ada yang ini bisa apanya dikasih lebih kalau ada yang salah dan sebagainya. Tapi itu merupakan pemborosan, over processing. Overproduction. D, berikutnya ada defect. Nah, defect ini adalah cacat produksi. Jadi sebisa mungkin jangan sampai terjadi cacat produksi pada saat akhir atau pada saat di tengah-tengah. Jadi artinya pemborosannya adalah terlalu banyak defect, itu menjadi pemborosan, sehingga biaya akan naik, sehingga akan terjadi pemborosan atau mengurangi. Caranya ya defectnya kita kurangi. Dari awal kita harus semua proses harus memiliki mindset jangan sampai dapat sesuatu inputnya itu udah jelek, jadi input jelek kerjain jadi jelek lagi. Dengan dari awal udah pastikan produk proses kita ini harus dari sumbernya udah bagus. Begitu. Nah, salah satu bentuk dari proses supaya tidak terjadi pemborosan ini ada yang disebut dengan just in time. Nah, just in time ini adalah memiliki mindset, atau just in time sistem ini memiliki mindset produksi harus tepat waktu, harus tepat jumlah, dan harus tepat kualitas. Nah, ini akan kita kita simulasikan ke dalam presentasi sih nanti. Jadi ada stasiun kerja itu harus kerja terakhir dari suatu rangkaian proses akan menerima jadwal produksi. Jadi yang dapat menerima jadwal produksi justru yang pada saat stasiun kerja terakhir, misalnya bagian kemasan. Nah, bagian kemasan itu yang punya schedule dari depan. Nah, kemudian baru ordernya ke belakang supaya saya support butuh ini yang kita. Jadi kalau sistem Kanban agak lebih mudah karena dari yang penentunya itu justru produksi yang terakhir. Kemudian stasiun kerja yang memesan stasiun kerja untuk kedua terakhir produk yang dibutuhkan untuk proses produksi akhir dan seterusnya. Contoh nih nanti akan. Nah, alat bantu just in time ini dengan menggunakan kartu Kanban. Ada kartu Kanban, ada lampu andon, sama ada kontainer. Kontainernya yang bukan gede-gede, kontainer yang kecil-kecil. Ini contoh adalah Kanbannya, kartu pesannya, kartu pesan ke proses sebelumnya. Ini ada item namanya apa, kemudian proses apa, kemudian subsequent prosesnya namanya apa di sini. Terus itemnya apa, kemudian box capacity cuma ada 20 satu kontainernya, box type B isu nomor 4/8 atau berbentuk seperti ini juga ada juga yang seperti ini. Nah, kalau andon itu kayak lampu yang dipasang pada saat akhir dari lampu yang satu lini aja, satu lini lampu. Nah, ini untuk menunjukkan lampu andon ini untuk ini lagi kalau merah berarti berhenti, stop, nggak boleh kerja satu lini itu. Kalau udah mulai jalan, misalnya ini kasih merah, putih, hati-hati, itu juga ada satu tanda juga.
Jadi nanti untuk menentukan. Dan juga kita bisa masukkan jumlah. Di sini ada buffer status, kemudian sekarang udah sampai mana produksinya, sesuai dengan target ya gitu. Nah, ini merupakan satu bentuk strategi untuk Nah, ini adalah box, container box ini untuk memasukkan barang-barang yang kita butuhkan. Jadi satu butuh satu box, dua box. Kita udah tahu dalamnya isinya kalau satu box itu sekian banyak. Nah, just in time ini memproduksi output yang diperlukan pada waktu yang dibutuhkan oleh pelanggan dan dalam sesuai kebutuhan pelanggan pada setiap tahap proses dalam sistem produksi dengan cara paling ekonomis dan paling efisien. Nah, ini diterapkan oleh sistem produksi Toyota. Tujuannya adalah mengurangi ongkos produksi dan meningkatkan produktivitas. Nah, dengan cara menghilangkan pemborosan. Nah, ini contoh. Ini beberapa just in time itu sasaran utamanya adalah mereduksi atau mengurangi scrap atau reward. Kemudian pola just in time di pemasok juga. Jadi keterlibatannya just in time sampai ke pemasok sebelumnya juga. Zero defect, jadi cacat nol, kemudian inventory-nya nol, terus mengurangi atau reduksi menggunakan uang pabrik. Jadi kalau bisa uang pabrik semakin simple, kita butuhnya berarti misalnya pabrik yang harusnya sekian ini, kita mulai berkurang, mengurangi. Kemudian produksi konstan dan peningkatan secara moderat. Nah, sistem produksi yang ada di just in time itu nggak bisa naik turun, harus konstan. Dan peningkatan secara, kalaupun meningkat, moderat, jadi bertahap. Kemudian reduksi overhead, dia tidak langsung, bahkan berkurang, dan kemudian meningkatkan produktivitas. Jadi filosofi just in time adalah fokus upaya menghasilkan produk dalam jumlah sesuai dengan kebutuhan pelanggan, tepat waktu dan pada tempat dan waktu yang tepat. Jadi tujuan utama just in time menghilangkan pemborosan melalui perbaikan yang terus-menerus. Nah, ini ada 6 tujuan dasarnya: mengintegrasikan setiap langkah proses manufaktur, memastikan produk kualitas dengan pelanggan, menurunkan ongkos manufaktur atau proses perbaikan secara terus-menerus, menghasilkan produk yang berdasarkan permintaan pelanggan, mengembangkan fleksibel manufacturing, dan mempertahankan komitmen tinggi untuk kerjasama dengan pemasok pelanggan. Nah, kalau kita petakan just in time ini, pertama tujuannya adalah reduksi biaya dan meningkatkan arus perputaran. Kemudian kedua, mengurangi pemborosan, menciptakan aliran proses produksi yang kontinu. Nah, strateginya itu menerapkan sistem produksi Toyota dan sistem otonomus itu otomatis ya. Nah, kalau sistem produksi just in time ada dua. Pertama adalah metode produksi melalui inventory minimum, waktu setup pendek pekerjaan, multifungsional, siklus waktu pendek. Nah, kalau aliran informasi menggunakan kartu Kanban. Nah, kalau secara otomatis kita bisa memasang atau secara teamwork, secara manual, dan kemudian peralatan otomatis. Jadi sensor-sensor kita ciptakan. Kemudian just in time yaitu memindahkan apa yang harus dihindari, yang tidak boleh ditambahkan, yang tidak bernilai tambah itu apa yang kita melalui analisis di Mudah Muri ini. Pertama, sesuatu yang dipindahkan atau penyimpanan atau perhitungan dan penyortiran itu dianggap pemborosan. Secara prinsip ada 3 utama just in time, total quality control. Itu pertama adalah prinsip pertama, just in time itu tidak ada defect, tidak ada kecacatan. Kedua, preventif, selalu mengutamakan pencegahan. Ketiga adalah no reward, tidak ada pekerjaan ulang. Ya. Nah, ini dari sini merupakan
pertama ada komitmen manajemen puncak dalam penerapan just in time dalam mengembangkan SDM. Jadi kita training yang dibutuhin. Nah, kemudian ada strategi manufacturingnya, melakukan manajemen teknologi, dan kemudian kita melakukan continual improvement dan problem solving dalam secara teamwork. Yang perlu kita lakukan kalau diproduksi, reduksi waktu setup, ukuran lotnya kecil, kemudian perawatan preventif, kalau penjadwalan, schedule produksi, induk, repetitif, ketaatan pada schedule harian, kemudian mendesain produk, tata letak pabrik, tata letak peralatannya harus rapi, simplifikasi desain produk, kemudian bekerja multifungsi. Jadi di dalam tenaga kerja di industri yang menerapkan just in time itu harus multifungsi, jadi segala bisa. Ini bisa mesin megang, ini bisa, semuanya diputar. Kemudian ada tim QCC, jadi ada penerapan dibentuknya tim quality control circle, kemudian ada pelatihan. Bagian pemasok menyerahkan tepat waktu dari pemasok, kemudian tingkat kualitas dari pemasok juga harus tinggi. Informasi itu ada adaptasi MRP ke just in time. Jadi MRP material requirement planning kita pindahkan ke just in time. Kemudian adaptasi sistem akuntansi ke just in time. Nah, dari ini kita baru mengkombinasikan sistem manufacturing just in time dan meningkatkan performance dari manufacturing itu sendiri, sehingga baru akan mencapai suatu manajemen kualitas yang total. Nah, kira-kira sedikit tanggung ya. Konsep dasar dari Kanban adalah contoh seperti ini. Kalau ini ada dua macam. Pertama ada sistem tarik dan sistem dorong. Nah, kalau just in time ini sistem apa? Just in time itu sistem dorong. Kalau sistem dorong berarti seperti biasa manual. Nyusunnya itu dari bahan baku. Kalau di sistem produksi bukan just in time, tapi produksi yang biasa. Contoh misalnya nyusun jadwal misalnya per hari 1000 pieces. 1000 pieces itu butuh kira-kira berapa bahan baku. Nah, dari bahan baku itulah yang akan dijadwalkan nanti si ini kapan datang si bahan bakunya. Bahan baku yang ada di gudang akan kita dorong untuk menghasilkan produk. Produk proses 1, proses pusat kerja A, dorong lagi pusat kerja B, dorong lagi pusat kerja C, sampai ke produk akhir. Itu sistem yang manual, yang biasa, tidak menerapkan just in time. Nah, berbeda dengan sistem yang dilakukan di dalam penerapan sistem produksi just in time. Menyusun jadwalnya itu melihatnya bukan dari bahan baku, tapi dia dari produk akhir. Produk akhir misalnya butuh 1000 dalam satu hari, berarti kita harus memesan si produk akhir itu, si bagian produk akhir memesan kepada proses berikut sebelumnya atau proses C itu 1000 juga. Itu dengan melempar semacam kartu pesan ke pesan A. Kemudian baru si pusat kerja C akan memberikan produknya kepada produk A. Begitu pula pusat C butuh pekerjaan sebelumnya adalah pekerjaan B. Nah, itu cara memesannya dengan kartu Kanban tersebut. Baru mengerjakan proses B. Berbuat proses ke pusat kerja C. Begitu pula dengan B itu sebelumnya ada pekerjaan pusat A. Itu dengan memesan Kanban C. Ya, ini kan berarti ini Kanban A-nya di sini, Kanban di sini ke B pesan, kemudian ini adalah pesan Kanban C. Nah, ini ABC-nya beda. Baru setelah itu memberikan ke pusat kerja B. Nah, begitu pun dengan pusat kerja A yang untuk proses butuh sistem material, berarti dia misalnya oleh Kanban B ini untuk memesan ke proses material. Baru dia akan memberikan ke pusat kerja A.
Itu yang membedakan antara just in time dengan MRP. Kalau di dalam ini ada sistem, kalau bill of material, sistem MRP itu multi level. Tapi kalau sistem just in time, bill of materialnya single level. Jadi satu level di atasnya. Nah, tapi ada juga yang integrasi MRP 2 dengan just in time, yang kombinasi dua hal ini. Kemudian kedua adalah stock area. Stock area sistem pakai MRP di luar dalam kerja, bisa di dalam stock areanya atau di luar. Tapi kalau di sistem just in time, semua stok area itu ada di dalam kerja, bukan di luar. Nah, kalau nomor 3 plan schedule-nya adalah metode ramalan, menggunakan metode ramalan. Kemudian jadwal tetap, sistem dorong, perencanaan lama, tahun, bulan, mangga, dan minggu. Nah, itu metode ramalannya dari tahun, kemudian terjemahkan ke ke bulan, nanti ke harian atau mingguan. Nah, sistem pelamarannya, master plan schedule-nya. Tapi kalau just in time itu bisa fleksibel, tergantung ada yang pesan. Jadwal fleksibel, sistem tarik, perencanaannya cuma per satu hari berencana besok ngerjain apa, bikin lagi gitu. Nah, salah satu atau kombinasi. Ini adalah si integrasi MRP 2 dengan just in time. Begitu pula dengan jenis operasi, ini intermittent flow. Intermittent itu terputus-putus ya. Nah, kalau ini adalah continuous flow, kayak ban berjalan. Dan jenis pelaporan pengendaliannya adalah online dan terperinci bisa. Nah, kalau ini pakai teknologi, pakai RFID, ya, pakai barcode. Kemudian inventory accounting berdasarkan kartu stok, tapi kalau ini berdasarkan Kanban. Jadi metode dari inventory accounting. Ini contoh Kanbannya. Terus kemudian, nah ini contoh misalnya gini. Ini ruang kerja. Nah, di pinggirnya tuh ada 2 kartu Kanban, kartu merah dan kartu biru. Contoh, dan setiap ini adalah pekerjanya, dan ini ada bekerjanya, ini ada raknya atau kontainernya. Barangnya ada di sini, dan ini adalah yang hitam ini adalah kartu Kanban. Kartu Kanbannya ditaruh di papan yang Kanban biru sama yang merah. Contoh misalnya ada pesanan dari luar, dari sistem work instruction ini, kemudian ada pesanan sih. Baru dari ini workstation itu memesan ke proses sebelumnya. Ke Kanban merah. Kanban merah yang ini akan memesan ke yang biru ini akan memesan kepada Kanban merah di kartu proses sebelumnya. Baru kita Kanbannya lari ke contoh ini ke tempat yang lain. Baru mereka akan mengirimkan barang sesuai dengan Kanban tadi, akan dilampirkan ke proses berikutnya ke sini. Baru si kartu yang tanya pesan itu balik lagi kan, nah, ditaruh di Kanban biru. Dan setelah jadi produknya diproses, baru disimpan di kontainer berikutnya, tapi sudah dipesan dibawakan ke kartu yang ini nih, tidak sini. Kemudian akan bersama-sama dengan kontainer akan dikirim ke berikutnya. Nah, begitu pula dengan setelah taruh di sini akan disimpan di Kanban yang biru, dan yang merah akan sampai di kontainer yang merah ini, dan biru akan disimpan di Kanban biru, dan seterusnya. Ini nyampe ceritanya ke proses berikutnya, terus kemudian disimpan di
merah juga sama, dan seterusnya. Ini harusnya bagusnya sih dipraktekkan ya. Saya sih berharap memang ada satu simulasi praktek Kanban nanti ke depan. Aturan dasarnya adalah pemindahan suatu Kanban boleh dilakukan hanya apabila lot itu dipergunakan. Jadi kalau pindah tanpa ada lot tidak boleh. Tidak boleh ada penarikan lot tanpa disertai Kanban. Kemudian jumlah dikerjakan harus sama dengan permintaan. Kanban disimpan harus dapat mudah dilihat oleh pekerja. Kemudian part cacat tidak boleh dikirim ke proses selanjutnya. Itu aturan mainnya. Pertanyaannya sekarang, berapa jumlah Kanban yang harus diperlukan? Ini ada perhitungannya rumusnya. Misalnya permintaan harian, kebutuhan, misalnya ini ada satu rumus, ada satu soal di mana kebutuhan produksi mobil adalah 55 per bulan. Pelanggan harus menunggu pesanan sampai 22 hari dan mengukur setiap kapasitas per lotnya adalah 15 unit. Jumlah hari 20 hari, produksi 20 hari, dan untuk pengamanan perlu dikali faktor pengamanan 1,5 atau 5% lebih tinggi. Berapa jumlah Kanban yang dibutuhkan? Caranya ini permintaan harian berapa? Kan 55 menit dibagi 20. Bagi sekitar 2. 55 dibagi 2 setengah sampai 3 unit. 3 unit, kemudian 3 unit sudah, waktu tunggu berapa? 20 hari. Waktu tunggu adalah 22 hari ya. 22 hari. Kemudian faktor pengaman 1,5. Ya, jadi 3 dikali waktu tunggu 22 hari. Ya, 3 dikali 2,5 kali 3. Ini waktu tunggu 22 hari. Sekitar 50-an lah ya. 50 dikali faktor pengaman 1,5, berarti 1 kali 50%, berarti sekitar 7,5 ya. 75 ya kan, waktu ya 75 ya. Dibagi ukuran lot berapa? 15. 75 dibagi 15 berapa? 75 bagi 15 berarti sekitar 5 ya. 5 lot. Satu perputarannya ada 5. Kira-kira begitu ini cara pengumpulannya. Dan ini adalah proses mulai perencanaan produksi, memproduksi, pengendalian produksi, kemudian amati rencana, kemudian apakah terjadi kekurangan part, baru kita penyebab masalahnya, baru masalah. Ya, prosesnya ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Mungkin itu untuk sementara presentasi kali ini. Ada yang mau tanya? Kanban, mengenai proses improvement yang tadi itu. Harusnya nanti kita punya simulasi praktek Kanban. Praktek Kanban harus dipraktekkan. Proses improvement. Dari mulai proses improvement, finishing, just in time, kartu,
pertanyaan? Nggak ada. Sudah absen belum? Udah Pak, udah. Sudah semua ya? Udah Pak. Kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa ingat daftar kerja praktek ergonomi yang akan kita selenggarakan tanggal 11-12 hari Senin sama Selasa. Nanti setelah Anies Selasa kan ada mata kuliah tuh jam 9.30-nya, jam 9 lah ya, jam 9 sampai jam 10 saya ngajar offline dulu. Yang hari pertama itu terkait dengan pengukuran kualitas, langsung dilanjutkan dengan praktek ergonomi. Nah, praktek ergonomi ini itu yang hari pertama itu kelompok 1 sampai 10 yang sudah disebarkan. Nah, yang mau bikin grup, cepat-cepat daftarkan, jangan lama-lama. Yang Sudah Pak, sudah di WhatsApp Pak. Oh, di WhatsApp, oke. Berarti yang grup yang ke-20 berarti kan kemarin 19 yang terakhir. Di grup 20. Iya, 19. Jadi untuk praktek ergonomi dari 1 sampai 10 itu hari Senin. Kemudian hari Selasanya itu dari 11 sampai 20. Dan jangan lupa kalian mendaftarkan di SIAP atau daftarkan ke kampus, fakultas mengenai praktek ergonomi. Membayar berapa? 110.000 ya, kalau nggak salah. Kita akan coba ada beberapa materi yang kita praktekkan, yaitu pertama mengukur antropometri, jadi tubuh manusia, dan kita akan merancang bagaimana mengukur meja, bagaimana merancang meja kursi, kemudian mengukur iklim dari setiap ruangan sesuai dengan standar kerja. Kemudian yang ketiga adalah motion study. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutupkan sekian. Sampai jumpa pada ini berarti harus ini ya, minggu ini berarti tanggal 11 itu minggu depan ya? Atau minggu depannya lagi? Minggu depan Pak. Ya, minggu depan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.